Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, ini wabarakatuh. dalam acara Maksutong bertanya, karena tidak tahu, Iya. makanya bertanya. Saat ini saya bersama muslimah cantik ini. Insya Allah cantik sekali lah ya. Insya Allah. Amin, amin. Namanya siapa namanya? Mau nama samaran atau nama Silakan. nama asli Nama asli Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Kalau nama samaran biasanya dipanggil Adinda Mita. Adinda Mita. Mungkin punya histori Adinda Mita. Kalau Mita itu nama panggilan ya dari orang tua. Miftahul Jannah, tapi dipanggilnya itu di keluarga itu Mita. Hanya di Arafamina yang manggilnya Miftah. Iya. Gitu. Adinda. Dari pas waktu di pondok. Pernah mondok ya? Pernah, alhamdulillah. Masya Allah. Berapa tahun itu di pondok? 3 tahun selama SMA. 3 tahun selama SMA. Iya. Berarti ini ya, sudah menguasai kitab-kitab pondok ya kan? Belum tentu. Kitab Fathul Izhar ya, tahu ya? Oh, belum baca. Belum baca. Belum Emang baca. sekali. Itu bagus itu kitab itu untuk ilmu Kedepannya Kedepannya kan, kan? masa depan kan, iya. Belum baca, cuma beberapa lembar, terus habis itu udah saya kembalikan ke perpustakaan pondok. nggak tertarik atau memang ilfil? Kurang pas waktu itu apa ya, banyak yang antri ya sama buku itu. Banyak peminatnya? Banyak peminatnya. Perempuan-perempuan juga banyak yang suka? Iya, kan emang dikhususkan untuk perempuan yang baca itu. Oh, aku pikir Kalau yang laki-laki kan ada sendiri, judulnya apa ya? Bukan Fathul Izhar. Izhar apa artinya? Ayo. ada apa ya? SARUNG. SARUNG. Iya. Berarti Fathul Izhar itu untuk perempuan. Iya. Yang laki-laki ini Qur'an bukan? Apa ya, lupa aku judulnya. Iya. Tapi kan ada yang jual sepaket kan buku itu. Betul. Berarti ini aku sempat baca mitos, entah ini mitos atau fakta ya. Iya. Laki-laki itu nafsunya 1. 34. Bukan. Ini Dino dikat kan. Lo enggak apa-apa. Aku pernah baca fakta. Dikat dong. Loh, iya kan? Lucu ya bahasanya. Aku pernah baca, memang ini terkait pondok ya kan? Kitab, gara-gara kitab ini memang. Aku pernah baca, laki-laki itu nafsunya dikit. Iya dikit, nafsunya 1. Laki-laki itu nafsunya tidak besar, tapi ditampakkan. Nah kalau perempuan itu nafsunya besar tapi nggak tapi ditampakkan. malu ya. Itu ternyata gimana? Saya kurang tahu itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Gitu ya. Tapi melihat tadi antusias untuk belajar kitab itu, kayaknya perempuan juga tertarik. Iya. Lebih baik baca kitab itu daripada lihat Yang lain-lain. menurut saya. Tapi nggak baca. Belum sampai selesai. Emang sekali padahal. Aku sempat baca juga memang. Di sana dijelaskan ya sunnah-sunnahnya kan. Iya. Jadi memang nggak nyeleweng dari syariat Islam. Benar. 3 tahun mondok di mana Mbak? Di Kertosono. Aku manggil apa ya? Terserah Adinda boleh. Miftah. Iya boleh. Nggak gaul ya, nggak sesuai dengan face lah. Adinda yang cocok kan. Iya. Berapa bersaudara Mbak Adinda ini? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Yang kedua, yang pertama kakak laki-laki. laki-laki. Iya. Iya. Kalau boleh tahu ini Mbak Adinda sekarang kelahiran tahun berapa? 1993. 93. Sekarang 2021, usia 28 ya kan? 27. Masih akhir tahun kemarin ya kan? Jangan ditambah-tambah. Ya, 27. Jadi Mbak Adinda, mohon maaf. Saya jujur saya selaku laki-laki ya kan? Selaku laki-laki melihat Mbak Adinda ini harusnya saya tergoda.
harusnya saya tergoda. Dan mungkin laki-laki lain seperti saya juga tergoda. Nah, pertanyaannya Mbak Linda sejauh ini sudah ada pendamping? Belum. Belum punya? Belum punya. Atau memang nggak selera? Belum punya. Tapi mau? Ya maulah. Ya. Siapa yang nggak mau? Kalau boleh ibadah info, kan? Ya kan? Pak Ya, Tulisan kan? kan? Kalau boleh tahu Mbak Adinda ini kalau mau dapat laki-laki kriterianya yang bagaimana? Apa saya sebutkan lagi? Loh iya. Iya. Ciri-ciri maksudnya Boleh fisik tak atau apa boleh gitu. sifat, sembarang, yang penting aku ingin punya suami seperti laki-laki ini. Oh, dari dulu ya saya punya prinsip, punya keinginan itu yang pertama nggak mandang fisik. Gitu ya. Aku nggak mandang fisik sama laki-lakiku. Yang penting yang pertama akhlaknya baik, imannya baik, sama orang tua terutama ibu baik. Gitu. Ya, nggak pernah ngomong kasar dalam ucapan, apalagi perilaku. Gitu. Sejauh ini sudah ada laki-laki yang masuk? Sejauh ini sudah ada laki-laki yang masuk? Kalau yang masuk banyak. Iya. Tapi untuk nggak lolos seleksi yang ya? dapat ketiganya itu masih belum. Yang pertama? Yang pertama apa tadi? Aku juga lupa ini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama akhlaknya baik, Akhlaknya baik, imannya baik, sama tidak marah, sama ibunya, sayang sama banget ibunya, sama ibunya Ya terutama. Allah. Terus Akhlak apa? enggak. Akhlaknya baik kepada orang tua. Tidak kasar. Tidak kasar kepada orang tua. Tidak kasar. Tolong kru ini kok ngapus ini krunya nih ngapus-ngapusin. Ayo abaikan kru saya ini, tim saya ini. Yang pertama itu tidak kasar, ucapan sama perilaku. Ini masih pertama masih. Yang terus nanti orangnya itu kaya atau enggak itu yang penting sederhana. Siap. Ya Gitu. tidak suka marah. Sayang kepada orang tua terutama ibu. Yang kedua sederhana. Yang ketiga akhlaknya baik. Yang pertama akhlaknya baik. Tidak sayang kepada orang tua. Iya. Dan sederhana gitu ya. Sederhana. Tiga Dalam keadaan apapun. Dia mampu, dia mampu atau enggak itu sederhana. Luar biasa ya Allah. Gitu. Kalau dikasih ganteng ya alhamdulillah itu mah bonus. Ya Allah. Gitu. Ini Kak Mbak Adinda, aku bingung manggilnya Mbak. Iya, Adinda. nggak apa-apa. Manggil saya, nggak boleh kan? Misal nih Mbak Adinda, misal ya. Ini misal ya kan? Saya Ahmad, ya Iya. kan? Bujang ya kan? Misal saya bujang nih, misal saya bujang. Terus mendekati Mbak Adinda. Kira-kira saya punya 3 itu nggak? Kira-kira aja. Kan belum kenal. Makanya akan muncul pertanyaan, bagaimana Mbak Adinda tahu bahwa laki-laki itu kepada orang tuanya baik, akhlaknya baik, bagaimana caranya? Kan kalau kita pendekatannya nggak langsung ketemu. Oke. Bisa saling kontakan dulu. Terus, yang pernah gagal-gagal itu ketahuan dia apanya? Katanya sudah ada yang masuk laki-laki itu, tapi ini nggak masuk, nggak lolos kriteria. Bisa ketahuan dari apanya? Kebanyakan. Mungkin akhlaknya ya. Gitu ya. Dari ini komunikasi, kalau komunikasi. Akhlaknya sama kebanyakan itunya orang yang udah punya. Oh, gatel ini aku. Jadi yang masuk itu yang udah punya istri semua. Ya Allah. Enggak. Sebagian yang lagi yang udah bujang malah berstatus nggak masuk malah. Enggak, sebagian yang udah berstatus ada, yang belum status ya ada, makanya banyak. Tapi akhlaknya yang masih belum masuk ya. Jadi insya Allah ini podcastku ini ngefeknya ya nanti ke Biro Jodoh nantinya. Gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti ada laki-laki matsutongnya, penonton matsutong ini minat akhlaknya yang baik ya kan, orang pada ibu terutama baik. Aku paham kenapa kok Mbak Miftahul Jannah Adinda ini ingin
suaminya pada ibunya sayang. Ke ibunya aja, ke perempuan sayang, pasti ke perempuan lain. Nggak ke ibunya aja, ke ibunya ya, ke kakak perempuannya, ke adik perempuannya, terutama ke saya. Kalau misal ada laki-laki sayang banget ke ibunya, kalau nikah tetap sayang sama ibunya, gimana? Ayo, paham maksudku? Paham. Ya. Adinda Miftahul Jannah sudah nikah sama laki-laki, anggaplah Arif namanya. Arif ini sayang banget sama ibunya. Ibunya ngongkon, anakku Arif, kamu nikah, tapi jangan tinggalkan ibu. Gimana selaku Mbak Adinda? Gini ya, harus Kru saya, biarkan. Ya, gimana? Nggak bisa dilihat dari situnya dulu, di situnya aja, tapi kalau dia paham agama. Ya, gimana? Kalau dia paham agama, meskipun dia sayang ibunya, ya apa yang jelasinnya? Ya, orang yang kurang paham agama sama yang orang paham agama itu beda. Langsung aja yang paham aja, gimana yang paham? Kira-kira yang paham agama itu akan ngapain? Ketika dilema, kan dilema kan? Aku loh sayang sama ibu, tapi aku cinta sama ibu. Enggak bakal dilema. Enggak bakal dilema karena saya sudah mensurvei sendiri. Orang yang tahu ini loh ya, orang yang pernah belajar agama loh ya. Gitu. Bagaimana cara menyikapinya? Kira-kira orang yang beragama seperti itu? Ya enggak gimana. Kalau orang yang beragama pasti tahu enggak 100% ke ibunya. Jadi dia ada kewajiban lain setelah ibunya. Berarti ini ya. Soal nafkah ya, Ya, nafkah ya pastilah. Soal kasih sayang, soal kepedulian juga tentunya, maksudnya itu tidak harus ke orang tua saja tapi ke istri juga gitu kan. Ya, kalau yang paham kan pasti bisa seperti itu. Kalau nggak paham ya otomatis masih anak mama toh, meskipun udah nikah. Dan itu bukan suami idaman ya? Kurang. Mbak Adinda sendiri harapan kalau bukan menikah nggak suami nanti idaman ya, tapi kurang masuk ke kriteria. Karena sayangnya kepada orang tua, ibu, kakak perempuan, adik perempuan itu tujuannya apa? Kalau ketika nikah nantinya nggak mau diduakan dengan kerabat suami, maksudnya apa? Siapa yang nggak mau diduakan? Tadi kriterianya ingin laki-laki yang sayang sama keluarga, terutama jenis kelamin perempuan. Gini loh, aku suka laki-laki yang dia mempedulikan keluarganya. Dia deket banget sama keluarganya. Nah, kalau nikah, tapi tetap deket sama keluarganya. Nggak apa-apa, kan aku seneng. Oke, gitu. Soalnya aku tipe orang yang kekeluargaan. Gitu. Mau ikut ke rumah suami? Boleh. Kumpul sama mertua? Boleh. Nggak takut? Nggak apa-apa. Yang berita heboh enggak. Itu kan hanya berita yang belum tentu kebanyakan ya. Kan? Dan insya Allah nanti Mbak Adinda dapat mertua yang baik. Amin. Amin. Jadi itu ya. Berarti sebenarnya cukup simpel ya kan? Iya. Nggak harus tampan. Aku kayaknya lolos ya kalau dari fisik ya kan? Dari fisik lolos. Tapi karena aku gagal. Gitu semua ya kalau orang yang udah beristri itu. Berkata seperti ini ya. Menawarkan dirinya. Ya, dan ini akan saya coba infokan ke audiens semuanya. Siapa tahu cocok. Mbak Adinda orang mana ini? Lamunjan. Kan bahasa Arabnya gitu, Lamunjan. Jawa. Timur. Ya. Lamongan Jawa Timur. Alhamdulillah orangnya ini kok kalem ya kan. Cari tahu sendiri lah. Enggak juga. Mbak Adinda ini tim poligami kontra atau pro ini? ayo tim yang kontra atau pro? Kontra ya, nggak suka poligami ya. Kalau satu ya satu. Menangis ya? Nggak menangis gitu. Apa sih? Ya, nggak munafik lah, perempuan nggak bisa dibagi-bagi lah. Iya, cintanya. Sepakat. Pasti perempuan tidak mau memang. Ya kalau di dalam agama emang dijelaskan seperti itu. Kalau dia mau poligami berarti menurutku dia belum setia. Pernah aku baca atau diskusi sama teman, ini seru Mbak Adinda. Siapa namanya temennya? Namanya Ganda, Mas Ganda.
teman kantor di BUMN dulu berkata, Mat, laki-laki yang nggak setia itu seperti apa? Aku jawab, dia menempatkan hatinya kepada lebih dari satu perempuan. Dia jawab salah. Kenapa begitu? Kalau itu jawabanmu tentang definisi setia, maka Nabi Muhammad SAW tidak setia. Paham maksudku? Paham. Lalu apa jawaban yang benar, Mas? Jawaban yang benar adalah setia itu adalah ketika ia tidak menyakiti siapapun dan tidak melanggar syariat, katanya. Oh gitu. Ya kan? Aku waktu itu nggak paham, Mbak Dinda, nggak paham ini ngomong apa sih. Aku setelah nikah, oh iya, maksudnya setia itu ternyata. Tapi aku memang jujur nggak. Tapi selama ini sampai pernah nyakitin hati istri sampai apa enggak? Aku ini jor-joran sama istri. Aku di kantor gini. Ada teman ini, aku punya fans. Aku nggak mau. Aku lapor. Lu siapa itu? Gak mau. Kamu bentuknya bau aja. Iya nggak mau. Dia nggak tahu aja kalau bentukmu bau, ada istriku ya kan. Aku jor-joran, Bu. Kalau ke istri memang terbuka. Dan aku sempat diskusi gimana soal poligami. Nggak masalah. Aku nikah lagi nggak apa. Usia berapa? 50-an. Itu istriku. Dan aku memang jujur ya, ini bicara soal rumah tangga aku, Mbak Adinda. Aku sendiri akan memiliki prinsip, aku tidak akan menduakan istriku jika istriku masih terbaik. Aku nggak akan menduakan istriku selama istriku masih terbaik. Tapi aku tidak memungkiri, aku pro poligami. Karena ini, Mbak Adinda, ada survei real nyata, dan itu penelitian bahwa ada janda-janda yang mengeluh, kenapa ada larangan poligami? Apakah mereka tega kepada kami yang janda-janda? Ditanya, kenapa? Kalau poligami dilarang, bagaimana nasib kami yang janda-janda ini? Yang ditinggal suaminya, mati, perang dan segala macam. Apalagi sekarang populasi semakin banyak perempuan. Itu tidak bisa dipungkiri. Saat ini sudah ada, kita nanti survei ada berapa persentase. Kalau poligami dilarang, bagaimana perempuan yang mayoritas ini? Aku nggak mau ngebahas itu, tapi yang jelas aku pro poligami dan aku tidak mau poligami tanpa ibadah. Sampai aku ini, Mbak Adinda, menilai bahwa orang-orang yang gagal poligami itu bukan karena poligaminya, tapi niatnya. Aku sempat seperti itu. Coba pahami ya. Ada ustadz poligami, kok lancar-lancar aja. Aku menyimpulkan, wes dia itu niatnya memang benar, lillahi ta'ala. Tapi ada pengusaha sama istrimu tuanya itu sejak nol, sukses, poligami sama yang cantik. Ya karena nafsu itu. Rusak. Aku pasti menyimpulkan itu salah niatnya. Salah. Itu. Udah salah kan? Sepakat ya? Sepakat. Itu pasti. Terus yang tersiar di media adalah poligami yang karena niat yang salah. Akhirnya poligami lah yang salah. Poligami itu tidak benar dalam aja. Ya kan, ini pas poligami ternyata. Ya Allah. Nah, sekarang Mbak Adinda kembali lagi, Mbak Adinda ini di Surabaya sekarang ya. Iya. Kerja di Arafah Mina Travel Umroh. Aku punya pertanyaan, Mbak Adinda. Apa? Bentar ya. Jangan ngelangel. Enggak. Mbak Adinda ini kan. Dekat mau edit aja. Iya, nggak apa-apa. Coba Tim, mungkin ada urusan bertanya nih Pak Tim. Pak Milan. Mbak Adinda. Monggo yuk Tim, coba ada yang ditanyakan coba kepada bintang tamu kita ini. Ayo, mau tanya apa? Mbak Adinda. Aku kalau tanya sih nggak ada. Iya, kalau Cuman pengen nambahin, mungkin maksudnya Mbak Mita itu gini, yang tentang poligami. iya kan, oke. Kan kita kita sefrekuensi ya. Tentu perempuan kebanyakan gitu ya kan? Bukan berarti kita Iya, benci poligami. iya, bukan nggak benci ya kan? Ayo ya, seru ini emang. Jadi gini, mungkin maksudnya Mbak Mita itu, bukannya benci poligaminya, tapi kalau misalkan ya apa itu gimana? Katanya Mbak Mifta, mungkin kayak maksudnya Mbak Mifta itu bukan benci poligami, tapi kalau misalkan calon suaminya Kak Mifta itu pengen poligami itu kayak misalkan nih aku sama
Mas Ahmad. Mas Ahmad, kamu boleh poligami. Kamu boleh cari suami, istri 4 atau 3 atau terserah. Tapi bukan sama aku. Bukan berarti aku nggak menghalalkan atau membenci Poligami. poligami. Tapi selama aku masih bisa menjalani sebagai istri yang baik, misalkan ya masak dan lain sebagainya, dan itu masih baik dan masih mampu, bisa. Dan apa ya, menurutku boleh kamu poligami, tapi Bukan aku. asalkan bukan aku. Asalkan bukan dengan saya. Mungkin sama yang lain. Kecuali kalau kamu sudah umur 70, silahkan. Gak ada yang mau juga kan? Terima kasih Mbak Safira tambahannya. Iya kan kita satu frekuensi. Kebanyakan perempuan memang tidak rela ya kan ya, tidak mau diduakan. Karena aku bukan perempuan jadi aku enak ngomongnya ya kan. Iya. Perempuan tuh memang nggak mau diduakan. Aku sepakat memang nggak mau. Nah ini Mbak Rinda. Misal ada Apa pertanyaannya? nggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Misal ada laki-laki masuk ke Mbak Dinda, orangnya miskin tapi pinter. Yang kedua bodoh tapi sugih. Kak Nisa milih yang mana? Pinter apa dulu ini? Agamanya lah. Agamanya soleh, taat, tapi miskin. Yang kedua nggak pernah sholat, biadab, laknat, tapi sugih. Enggak, yang pertama lah. Yang pertama, miskin lagi Mbak Dinda. Enggak apa-apa. Kan menikahkan kita mulai dari nol. Bukan menikah karena kita mampu. Karena salah satunya mampu. Sama-sama dari nol kan kita. Gitu tak? Pertanyaannya kebalik deh kayaknya. Yang mana gimana? Jelek, tak punya akhlak, tapi kaya raya, ganteng. Oh iya benar. Oh iya benar. Ganteng beragama tapi miskin. Miskin, Iya, yang pertama kan tadi. miskin jelek, Miskin. miskin sudah miskin, jelek, tapi Ya nggak bisa diganti lah pertanyaannya. baru pertanyaan baru. Ada lagi datang ini hari Februari, bulan Februari datang lagi. Miskin, jelek, tapi rajin ibadah, ya kan? Situnya satunya kaya, Iya. Nggak pernah sholat. ganteng, nggak pernah sholat. Nah, kita pilih yang pertama. Ya, yang pertama Jelek lah. tapi. Nggak apa-apa kan aku kan nggak milih fisiknya dulu. Ya Allah. Itu bukan kamu Safira. Kamu milih yang cakep kan? Besok kita ketemu. Jelek pun nggak masalah. Nggak masalah. Asalkan akhlaknya. Mm-mm. Ya Allah, ini nanti aku bikin. Aku nggak juga. pernah, jujur ya, aku nggak pernah punya mantan ganteng. Loh, kamu ikut campur Safira. Besok bikin sendiri. Gitu ya. Gitu. Aku nggak pernah punya mantan ganteng. Aku suka orang ganteng ya sekedar suka aja. Ya enak disawang aja, tapi nggak ingin memiliki. Kayak gini Kalau gitu. gantengnya dia ganteng tapi taat ibadah, ya pengen memiliki lah. Ya Allah. Di Ya sini kan? sekarang Mbak Dinda ini Bener kan? sudah ada Gimana tuh fotonya Mas Lovers? ini Mbak Dinda sejauh ini sudah ada laki-laki yang Mbak Dinda ingin Saya pandang. dimiliki Ada tapi lah. dia nggak dekat-dekat ke Mbak Dinda atau sekarang sudah saling berinteraksi, tinggal menunggu diminta aja. Udah saling tahu kalau sama-sama suka. Insya Allah. Oh ya wes ya, berarti siap-siap nikah ya. Iya, aku udah siap lah. Alhamdulillah, berarti ini udah close berarti ya, nggak ada lowongan lagi ya kan ya. Nggak ada lowongan, berarti sudah ada calonnya ya kan. Tapi kan belum pasti. Masya Allah, Kan saya suka walau alam seperti ini. bisawab. Saya suka seperti ini. Berarti ini ya Mbak Dinda ini termasuk tipe yang ini, pasrah orangnya ya kan. Insya Allah. Luar biasa, luar biasa. Selama hidup Mbak Dinda pernah mengalami ini nggak? Masa-masa menjenuhkan, masa-masa tertekan sekali. Pernah stres nggak Mbak Dinda ini? Enggak. Oh, mungkin pernah hampir apa stres itu waktu kapan ya? Waktu pas ada kabar kan bapakku kan nelayan. Iya. Lah nelayannya tuh nginep.
Lah dapat kabar itu katanya ditabrak sama kapal besar. Iku hampir aja bapakku meninggal. Iku aku stres parah. Usia berapa? Pas waktu usia berapa ya? Masih kecil kok. Belum SMP. Ternyata benar, Bapak Sempat mau diumumin ke Masjid. masjid itu bapakku. Ternyata udah ditemukan. dalam keadaan Masih ini. sehat. Masih apa? Luka Bernafas. Luka parah tapi. Cuma pingsan berapa hari gitu. Terus seingatku sih selama ini nggak pernah stres dengan masalah yang lain. Ya, memang aku benar memang pasrah orangnya ya. Kalau pasrah emang gitu, nggak pernah menghadapi sesuatu dengan galau gelisah ya kan. Soal cinta pernah galau? Soal cinta nggak tahu ya, dari dulu ku nggak pernah nangis sih tentang Si laki-laki. Tapi Ya pernah wes pacaran? deh. Pernah pacaran? Pernah, Berapa lama? nggak Berapa lama? munafik lah. Berapa lama? Berapa lama? Kalau saya pacaran tuh lama. Setia, Soalnya kan? aku setia. Berapa lama itu? Berapa lama itu yang paling lama? 6 tahun. 6 tahun. Itu lama sekali Mbak Dinda. 6 tahun. Selama Dan 6 itu tahun. cowok satu-satunya yang tak kenalin ke orang tua sampai detik Ya ini. Allah. Sampai detik ini dari cowok itu sampai detik ini aku nggak pernah kenalin cowok lain. Masya Allah. Nggak pernah Itu bawa cowok putusnya ke rumah. tahun berapa Pak tadi? 2016. Boleh tahu karena apa putusnya? Karena yang ini Si laki-laki dijodohkan sama cewek lain. tragis ya. Hmm. Tapi nikah sekarang si laki-laki. Udah nikah. Hadir ke pernikahannya. Aku nggak diundang soalnya dia menjaga perasaanku. Iya. Kan dia masih sayang aku. Dikat po. Nggak masalah, nggak masalah. Luar biasa. Enggak lah. Ini Mbak Dinda, aku selaku laki-laki ya kan, dan semua bangsa laki-laki ini kalau melihat perempuan cantik itu, langsung serius ini, benar. Aku nggak cantik. Loh, bukan sampean. Bukan aku. Jadi, Tapi jadi- pernah loh. ya Aku ya, cantik apa enggak? laki-laki, bagus ya. Jadi aku beranggapan dan ini benar. Semua laki-laki ketika melihat perempuan cantik, bohai, bahenol itu pasti akan. Nah sekarang pertanyaannya, ketika Mbak Adinda juga merasakan itu enggak? Merasakan itu, merasa insecure enggak? Merasakan Merasa. aku cantik, aku Enggak. bahenol gitu ya. Merasa minder enggak kalau melihat perempuan yang lain? Orang itu kok cantik ya, aku insecure. Enggak, aku kan minder. semuanya udah diciptain masing-masing toh. Hmm, Enggak minder lah. luar biasa. Nah ini lagi Mbak Adinda paling benci sama sama manusia yang berkarakter seperti apa? Pemarah. Marah. Hmm. Sepakat. Yang kedua, Hmm? ya masa Iya. satu doang, harusnya ada 16 Ya kan? pemarah itu, Pemarah. yang bentak. Aku nggak bisa Oke, dibentak. iya, paham. Sama mukul. Pokoknya apa? Ringan tangan, main tangan. oke, Kamu pemarah, nggak main suka. tangan, apalagi? Apalagi ya? Udah itu sih yang tak tekankan. Iyo sama bohong sih. Bohongnya iya, seperti itu. Nah sekarang Mbak Adinda, apa ya ini? Tadi mau tanya apa tadi? Menurut Mas Matsu Lovers, saya ini cantik apa enggak? Kalau menurutku Mbak Adinda ini kalau dikasih rating, Enggak usah cantik lah. Menurutku aku ini kayak gimana? Wanita iya, kayak betul, gimana betul, gitu betul. aja. Kalau cantik kan mengarah ke fisik toh. baik. Kalau menurutku ya ini Mbak Adinda ini orangnya Jujur ya. jujur. Iya. Ini dilihat presiden nanti. Jangan-jangan dikat nanti. Enggak, dilihat semuanya nanti. Enggak tayang nanti. Jadi ini Mbak Adinda, aku jujur Mbak Adinda ini aku pertama melihat kok maskeran terus ya kan? Ya kan? Ini jujur ya. Pertama Kapan? kali melihat, Oh, pas waktu pandemi ya? nggak tahu aku pertama kali melihat, tapi Oh. nanti soalnya sama ya. Iya. Aku pertama kali melihat Mbak Adinda ini penasaran. Mm-mm. Karena pakai masker terus. Aku nunggu momen istirahat makan ya kan. aku belirik. Iki sopo ya? Soalnya matanya tajam. Aku suka mata tajam. Oh gitu. Terus aku pakai maskeran terus. Aku nunggu jam istirahat dia makan, aku lihat. Oh ternyata ya orangnya. Oke. Nggak kenal aku kan, nggak kenal. Lambat laun. Nggak tahu sebab apa kok bisa akrab ya. Karena aku nggak tahu itu. Tapi aku menilai Mbak Adinda ini selama aku mengenal ternyata memang orangnya yaitu lembut. Entah rapuh benar atau tidak. Rapuh hatinya, lembut, tidak bisa dikasari, betul. Aku menilai ini ya.
Kalau salah kasih tahu. Mbak Dinda ini sebenarnya Mbak Dinda ini suka galau sebenarnya. Tapi mendekam sendiri, menyendiri. Kalau galau dia menyendiri. Sampai selesai baru dia berbaur lagi sama teman-teman. Kalau salah kasih tahu ya. Terus Mbak Dinda ini aku lihat memang ini yang diomongkan tadi benar semua ya, tidak ada yang disembunyikan. Orangnya sederhana sekali, aku iya kan, memang kayaknya sederhana sekali orangnya. Ini Mbak Dinda ini bisa menjaga perasaan lawan bicara, Mbak Dinda ini. Terus nggak mau menyakiti orang lain. Ada yang salah? Lalu Mbak Dinda ini ya, ingin mengubah nasib. Iya, ingin mengubah nasib ya. Dijak foto. Nggak masalah. Nggak masalah. Mbak Dinda ini ingin mengubah nasib ya. Nasib maksudnya gimana? Maksudnya ini, masa depannya Mbak Dinda nggak mau sama dengan masa lalunya. Dari pergaulannya, dari keluarganya. Jadi ingin. Oh ya, semuanya ya pengen lebih baik lah. Ada yang salah dari yang aku coba tebak-tebak semua? Nah, sekarang aku ini gimana Mbak Dinda menurut sampean? Maksudnya, siapa? Kok sangar sekali wajahnya ya kan? Gimana? Enggak, aku kan tipe orang yang kalau ketemu orang baru itu bodoh amat. Enggak pengen sok kenal, sok dekat, ngono ku ya udah nanti ngalir aja gitu kan. Pertama kali lihat sampean itu pertama kali abu-abu sih, maksudnya ya lihat ya enggak gitu loh. Soalnya kan banyak kan waktu itu. Iya benar. Jadi ya wes, pas lihat pertama itu agak menakutkan. Iya memang. Terus? Kok serem banget ya orang ini. Waktu itu kumisan ya, gundul ya. Lah iku aku masih samar. Iya. Enggak sedetail kayak anak bayi kan. Umur berapa aku kan lihat kan masih apa? Berarti waktu itu lihatnya nggak serius sama. Loh, emang aku nggak pernah nonton peduli, orangku ya? yang Iya. masa bodoh aku kalau sama orang baru tuh. Makanya aku pertama kali mesti dianggap aku ini judes. Orang yang nggak kenal aku. Pertama kali, Mbak ini judes sih, nggak mau kenalan gini-gini. Tetap gitu kan? Iya kan? Semua yang dulu-dulu kalau soalnya aku apa sih ya wes nanti kenal ngalir gitu loh. Aku nggak mau memperlihatkan diriku saat itu juga. Biar nanti kalau mau kenal aku ya saya duduk sama aku. Ini loh aku gitu. Aku nggak mau banyak topeng lah di mukaku gitu. Ini ngomongin aku Mbak Dinda. Loh kan aku awal-awal melihat sampean. Oh iya. Saya mengabaikan saya. Iya, masih aja tak acu lah saniku. Ternyata. Ya udah, terus saniku kok pertama kali fokus nang sampeanku pas sampean sharing. Akan tipikal orang yang suka guyon. Berarti ya. Berarti lama sekali berarti kenalnya aku ya. Akan tipikal orang yang kan suka guyon. Humoris. Dikit-dikit lek ana humoris titik guyu kan aku. Meskipun pernah dikenal judes. Ya. Ya wes dari situ. Terus nggak tahu ya kok bisa kenal akrab aku. Dari apa ya aku lupa. Aku juga lupa. Yang di Iya tiba-tiba ini Matsulover. tapi itu udah akrab. Makanya aku ayo mas ikut mobilku sama Safira aku juga kan. bingung, aku dari mana ya akrabnya gitu. Tiba-tiba Matsulover dari mana ya? Pertama kali aku akrabnya malah sama Mas Arif ya kan, Mas Arif kan itu. Iya. Jadi aku nggak mau mengakrabkan diri biar orang itu akrab ke aku sendiri. Setelah ini Mbak Dinda. Kapan yo Mas? Mungkin aku sempat mikir 2 hari 2 malam, nggak tahu. Awal mula kenal kita akrab tidak tahu.
Aku tanya Mbak Adinda, bagaimana pendapat Mbak Adinda selaku orang Jawa asli ya Asli. tentang orang Madura? Aku. Ya, tanggapan Mbak Adinda tentang orang Tanggapan Madura. awalnya. Ya, Madura itu. Enggak yo, Nah. ya dulu kan terkenalnya kan pemarah dan lain sebagainya. Kan aku jujur ya, Ya, ya pemarah dan lain sebagainya. punya kenalan. Tapi memang. katanya, Oh. dulu masih dengar-dengar katanya seperti itu. Terus semenjak aku mondok, semenjak aku kuliah, itu berbaur sama orang Madura. Ternyata tak buktikan enggak. Betul. Gitu. Banyak temanku cowok cewek Madura. Saya ada satu kos ya sama orang Madura. Gitu ya. Sekarang Mbak Adinda Keluarga ini, aku ya ada orang Madura. oh, Ada yang nikah sama orang Madura. Nenekku nikah sama orang Madura. dulu kata-katanya emang orang Madura itu identik dengan apa emang? Katanya gimana dulu? Katanya. Iya. Katanya. Iya, dulu itu orang Madura ini misalnya. Aku sih nggak apa. Bodo amat. Bodo amat. Gini loh, aku nggak mau dengar kata orang, biar aku tahu sendiri. Sama aja kayak sampean mau kenal aku langsung apa dari omongan orang. Langsung enak kan? Ya, itu. Gitu. Oke. Gitu, Siap, kan. siap. Masih lovers. Oke, siap. Ini sudah berapa jam ini? Ternyata Mbak Adinda ini sudah ada calon, tapi nggak menutup kemungkinan Masih jodoh. masih Processing. proses. Proses. Kalau udah calon kan udah mentok ini satu orang gitu. Iya, betul. Tapi bukan jangan diartikan nyabang banyak pengen itu. Kan memilih juga lebih baik. Memilih yang terbaik dari yang baik. Ada orang yang beranggapan ini Mbak Adinda, perempuan itu nggak baik, nggak enak jadi perempuan. Loh kenapa? Bisanya hanya menunggu. Kalau laki-laki enak bisa milih. Kalau perempuan menunggu. Enggak. Gimana Kata itu? siapa? Orang Lamongan aja yang perempuan yang ngelamar. Mbak Adinda Kalau aku maunya dilamar. maunya dilamar. Soalnya aku nggak mau, bukannya nggak mau ya. Jabang bayi. Kalau Lamongan sama Lamongan nikah itu perempuan yang lamar. Gitu. Yang cowok ya nunggu di rumah. Yang cewek yang datengin. Kalau ya Lamongan ketemu Lamongan. Tapi aku pribadi dari dulu, kalau bisa ya jangan sama orang Lamongan. Kalau bisa di luar Lamongan biar aku yang dilamar. Gitu. Ternyata kalau orang Lamongan gitu ya. Adatnya kayak gitu. Perempuan yang lamar. Itu terus ininya walimahnya itu dari pihak laki-laki. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya, tapi biasanya dibesarkan di Laki-laki. perempuan. Si perempuan sama aja berarti. Gitu. Oke lah, untuk saat ini sesi pribadi sampai sini aja. Besok-besok sesinya lain ya. Ini kan perkenalan dulu. Oh, Iya. kan sesi kedua kan? Sesi Gak kedua? apa-apa. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Dinda sama saya. Aku juga mau nanya ini ngeblank ini. Aku pengen banyak sekali pertanyaan ngeblank. Tapi Apa juga emangnya? waktunya juga mepet. Apa ini. emangnya pertanyaannya? Lupa tadi banyak tadi. Tapi ngeblank ini Wesan. Gimana ini hostnya ini? Iya, apalagi udah jam 7 ini istri nunggu di rumah ya kan? Oh iya teh. Oh Baik. iya. Teman-teman, ini insya Allah soleha, aku kenal sekali. Coba kalau memenuhi kriterianya ya kan, siapa tahu dipertemukan jodohnya. Amin. Amin. Mbak Adinda ini orang baik, Lamongan. Nggak usah dipromosikan. Ya wes, kita lanjut di episode berikutnya ya kan, Bersama. bersama Matsutong. Matsutong bertanya karena tidak tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.